Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 247 sampai dengan ayat 248 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qala lahum nabiyuhum. Wa qala lan dawuh lahum maring al-malak. Al-malak min Bani Israel min ba'di Musa. Nabiyuhum sapa nabine al-malak, yaitu Nabi Samuel. Ini era setelah selesai zamannya Nabi Musa. Kemudian juga setelah Nabi Musa pulang ke rahmatillah, berikutnya ada nabi-nabi berikutnya yang melanjutkan perjuangannya Kanjeng Nabi Musa. Yaitu ada 3 khilafah yang benar-benar melaksanakan melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Yaitu yang pertama adalah Nabi Yusha bin Nun. Ini yang benar-benar masih eksis melanjutkan syariatnya Kanjeng Nabi Musa menggunakan buku panduan atau kitab Taurat. Ini sepulang Nabi Musa ila rahmatillah, berikutnya ada Nabi Yusha bin Nun. Setelah Nabi Yusha bin Nun sudah purna tugasnya, kemudian juga pulang ke rahmatillah, berikutnya dilanjutkan Nabi Kalib. Nabi Kalib ini juga sama masih eksis, seperti juga Nabi Yusha bin Nun. Nabi Kalib selesai, tugasnya sudah selesai, pulang ke rahmatillah. Berikutnya dilanjutkan Nabi Hizkil. Ada 3 khalifah sesudah Nabi Musa yang benar-benar konsisten, benar-benar eksis sesuai dengan syariat yang dilaksanakan Nabi Musa waktu itu. Setelah Nabi Hizkil, berikutnya adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini ya Rasul. Ya Nabi ya Rasul. Kalau Rasul itu mesti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Nabi Yusha, Nabi siapa tadi? Nabi Yusha, Nabi Kalib, Nabi Hizkil itu dalam akidah Ahlussunnah Jamaah tidak termasuk kelompok Rasul yang 25 itu. Nah, setelah Nabi Hizkil selesai, berikutnya dilanjutkan Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas ini ya Rasul, yang termasuk 25 Rasul yang wajib kita
yakini, kita imani menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya mengikuti akidahnya Imam Asy'ariyah. Ini Nabi Ilyas termasuk Rasul. Nabi Ilyas selesai, berikutnya Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Jadi semua nabi-nabi tersebut, mulai Nabi Yusha bin Nun, Nabi Kalib, Nabi Hizkil, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, semuanya ini masih konsisten, eksis betul, sesuai dengan tatanan atau syariat yang dilaksanakan zaman Nabi Musa. Masih melanjutkan syariatnya Nabi Musa dengan kitab Taurat. Nah, begitu Nabi Ilyasa sudah selesai, kemudian berikutnya ini dinastinya ganti. Dinastinya ganti Amalikoh, yaitu kelompok atau pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh anak-anak keturunan Amlik bin Ad. Ini ada di sekitar Baitul Maqdis, yaitu tepatnya di Palestina. Di sana negeri itu dikuasai oleh anak-anak Amlik bin Ad. Sehingga mereka ini akhirnya menguasai beberapa wilayah, beberapa daerah, dan juga membantai, menangkap para anak-anak wa asaru min abna'i mulukihim arba'umi'ah wa ziyada wa darabu alim jizyah. Mereka menguasai kelompok Bani Israel tadi. Sehingga Bani Israel waktu itu menjadi apa? Menjadi hidupnya tertindas. Kalau bahasa sekarang ya, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ke kanan, ke samping, ke depan, ke belakang tumpul. Tapi kalau ke bawah sangat tajam. Nah, ini zaman itu Bani Israel tertindas juga. Ini setelah eranya Nabi Musa tadi. Sehingga mereka dibimbing oleh pada zaman ini Nabi Samuel. Akhirnya mereka minta agar Nabi Samuel mengangkat seorang raja, sebagaimana yang ditegaskan pada ayat 246. Idh qalu li nabiyillahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nabi Samuel, tolong kita sekarang ini bikin pemimpin lah. Kita angkat seorang raja. Sehingga kita nanti bisa benar-benar punya suatu persatuan untuk perang melawan ketidakadilan, melawan kedzaliman. Nuqatil fi sabilillah. Begitu Bani Israel usul untuk membuat atau mengangkat seorang raja, kemudian apa kata Nabi Samuel? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nabi Samuel menanggapi usulan mereka, paling kamu nanti, kalian jika diwajibkan perang, kalian paling takut, nggak mau perang gitu loh. Kamu kalau belum pecah perang gitu, sepertinya semangat tinggi. Begitu nanti ada pecah perang, kamu ditugaskan perang, paling kalian takut, nggak mau ikut perang. OTT gitu loh. Tahu OTT kan? Omong tak. Benar ini. Apa kata mereka ketika tanggapi Nabi Samuel begitu? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lo ngapain jeung Nabi Samuel? Kita harus perang tar. Memang kalau kita nanti suatu saat pecah perang, kita harus jihad gitu loh.
Jadi jihad sudah dikumandangkan di mana-mana. Habis kita ditindas mulu tiap hari. Kita sudah diusir dari kampung kita. Juga anak-anak kita. Tuh, zaman dulu itu terjadi. Diusir mereka. Kalian nggak boleh, nggak ada tempat di sini. Dibubarkan itu persatuan mereka. Anak-anaknya mereka ditundung, ditembaki juga. Ya Allah. Kalau zaman sekarang ditembak. Kalau zaman duluan belum ada pistol, belum ada senjata api ya. Pokoknya diusir gitu loh. Jadi benar-benar tertindas nih Bani Israel zamannya Nabi Samuel. Sehingga mereka mengharapkan suatu suatu kebebasan yang untuk menegakkan agama Allah. Nah, ketika mereka direspon Nabi Samuel bahwa mereka dianggap nggak serius, paling nanti kalau ada perintah perang kalian pada takut nggak mau perang. Mereka jawabnya enggak, jeung Nabi Samuel. Wa malana ala nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ngapain kita enggak perang jeung Nabi Samuel? Wong kita ini sudah diusir. Kalau bahasa sekarang ya sudah bubarin, persatuan kita dibubarkan, enggak boleh melakukan aktivitas apapun, enggak ada tempat di negara ini. Ya Allah, terjadi itu zaman dulu. Juga anak-anak kita dibantai. Wa abnaina. Ternyata apa yang diduga, yang dipersepsikan oleh Nabi Samuel betul. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Benar. Begitu pecah perang tak bisa dihindari, pecahlah perang. Ternyata enggak ada yang berani, mereka akhirnya berpaling, lari terbirit-birit, terkencing-kencing, tidak mau maju perang kecuali sedikit dari al-malak min Bani Israel. Illa qalilam minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang zalim, siapa rezim-rezim yang zalim itu. Allah tahu, dan pasti Allah akan memberi pelajaran, memberi balasan terhadap orang-orang yang zalim itu. Nah, ini ayat 240. Nah, berikutnya pada ayat 247, wa qala lahum, lan ngendika atau ngucap dawuh sapa Nabi Samuel, wa qala lan ngucap lahum maring al-malak nabiyuhum, sapa nabine al-malak, dalam hal ini yaitu Nabi Samuel. Apa kata Nabi Samuel ketika al-malak Bani Israel itu usul agar Nabi Samuel ini mengangkat seorang raja yang nantinya bisa memimpin mereka dalam perjuangan fi sabilillah. Kata Nabi mereka, innallaha ing dawa innallaha ila akhirih. Innallaha satemene Gusti Allah qad ba'atsa ikut teman-teman wis ngutus sapa Allah lakum kedue sira kabeh Taluta ing nabi ing raja Talut. Diutus malikan hale dadi raja. Taluta ing Talut malikan hale dadi raja. Adalah kalau kalian itu minta agar kita mempunyai seorang raja, kita mengangkat seorang raja, sungguh Allah Ta'ala telah mengutus untuk kalian semua Talut sebagai raja kalian. Ini Nabi Samuel yang enggak langsung
tunjuk hidung ya melalui proses mohon petunjuk kepada Allah. Jadi berdoa, namanya Nabi itu enggak asal-asal mengikuti hawa nafsu. Selalu dikendalikan dengan wahyu gitu loh. WA, wahyu Allah. Jadi setelah Nabi Samuel melakukan suatu taqarrub ilallah, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, siapa ini yang jadi raja untuk Bani Israel ini. Berdoa, minta istikharah, minta agar Allah yang memilihkan, bukan Nabi Samuel secara pribadi yang memilih. Betul, begitu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, langsung Nabi Samuel bilang kepada mereka, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ini Allah sudah menegaskan raja kalian adalah Talut. Ini pilihannya Allah, bukan pilihan saya. Petunjuk Allah. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malikan. Begitu mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi mereka, Nabi Samuel seperti itu, apa kata mereka? Kalau pada ngucap sapa al-malak, anna yakunu lahul mulku alaina. Ing pengucap anna yakunu lahul mulku alaina. Anna hale kaya apa toh? Yakunu ana. Gimana gitu loh? Yakunu ana lahu iku tetap kedue Talut. Apa al-mulku kerajaan, ngrajani alaina ing atase kita. Nah, begitu mendapatkan petunjuk dari nabi mereka yang semula juga mereka minta kepada nabi tersebut, yaitu Nabi Samuel. Ini kata Allah, raja kalian itu adalah Talut. Allah ini yang menunjukkan, yang memilihkan, bukan saya. Nah, begitu mendapatkan penjelasan seperti itu, mereka langsung nyanggah, langsung ngomong gitu loh. Nah, gimana Nabi Samuel, Talut tadi dijadikan raja kita? Wah, nggak cocok ini. Gimana mungkin? Orang Talut orang jembel, orang nggak punya keturunan darah biru. Ceritanya Talut ini dari keturunan Nabi Binyamin. Binyamin itu putranya Nabi Yakub yang terkecil. Yang selama ini sepeninggal Nabi Yakub itu yang mendapatkan gelar raja, gelar bangsawan itu dari keturunan anak-anaknya Nabi Yakub yang tua, yaitu Yahuda, Lawa. Kemudian Binyamin ini anak Nabi Yakub yang paling kecil. Kebetulan putranya Binyamin ini rata-rata orang miskin, enggak pernah menduduki jabatan kebangsawanan. Jadi makanya mereka ini terus berontak. Lu gimana kok Talut tak dijadikan raja kita? Enggak setuju ah. Talut tuh anak gembel lah. Kerjaannya aja macak-macak, kuli-kuli. Nah, kerjaannya bukan orang bangsawan gitu loh. Kalau bahasa sekarang, bukan keturunan darah biru. Ya Allah, padahal ini Talut itu sudah pilihan dari Allah. Mereka berontak, jadi menolak, enggak ridho gitu loh. Seraya mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu kale utawi kita ahakku iku luwih berhak bil mulki kelawan kerajaan minhu tinimbang Talut. Nah, mereka
berontak. Wah, gimana kalau dijadikan raja, merajai kita, memimpin kita? Nggak level gitu loh kalau bahasa sekarang. Kami lebih berhak untuk menjadi raja. Nah, dari sekian banyak Al-Mala Bani Israel tadi ada dari keturunan Yahuda. Ini putranya Nabi Yakub yang tertua. Keturunan Yahuda, keturunan Lawa yang rata-rata zuriatnya Yahuda, zuriatnya Lawa ini jadi bangsawan. Jadi orang-orang bangsawan yang menjadi pemimpin, pemuka atau tokoh lah bahasa sekarang, tokoh di masyarakat. Jadi bangsawan, jadi menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan. Ada yang jadi gubernur, jadi menteri, jadi wali kota dan lain sebagainya gitu kalau di kita. Ini dari keturunan Yahuda, keturunan Lawa. Sementara ini Talut, ini dari keturunan Binyamin. Binyamin orang gembel, rakyat jelata, enggak ada yang putra-putranya, enggak ada yang jadi raja, enggak ada yang jadi pangeran, enggak ada yang jadi wali kota atau lain sebagainya. Rata-rata keturunan Binyamin ini orang miskin, orang gembel, kerjaan yang rendah. Nah, dalam hal ini Talut itu kerjaannya apa? Tukang nyamak kulit. Tukang nyamak kulit. Kalau ada orang setor kulit binatang, apa itu unta, apa itu sapi, apa kerbau, apa lainnya nggih. Dia terima di sama nanti untuk kerajinan, bisa untuk bikin peralatan sekolah dan lain sebagainya misalnya. Jadi kerjaannya begitu loh. Talut itu gembel, miskin. Loh kok dijadikan raja? Jadi mereka berontak. Walam yu'ta lan ora diwenehi sapa Talut saatan ing kejembaran minal mali saking bondo donya. Orang miskin gitu loh. Gimana bisa jadi raja? Gimana bisa jadi presiden lah kalau bahasa sekarang di sini. Orang miskin, gembel, nggak punya duit loh. Kok diangkat jadi raja? Kok diangkat jadi presiden? Enggak. Oh, mereka banyak yang berontak. Begitu mendapatkan petunjuk dari Nabi Samuel tadi. Nabi Samuel tidak ngarang. Nabi Samuel itu atas petunjuk Allah. Apa kata Nabi Samuel? Kala ngendika sapa nabi, yaitu Nabi Samuel. Maring Al-Mala. Innallaha astafahu alaikum. Ing penghentikan innallaha ila akhirih. Innallaha satemene Gusti Allah istafahu. Iku wis milih sapa Allahu ing Talut alaikum ing atase sira kabeh. Ngalahake ing atase sira kabeh dalam hal apa? Ya dalam hal fil ilmi wal jism nanti. Wa zada lan nambahi sapa Allah hu ing Talut bastatan ing kejembaran. Nah, ini kata Nabi Samuel ketika mendapatkan reaksi dari Malak, dari jamaahnya, dari laskar-laskarnya, dari masyarakatnya. Wah, nggak cocok tuh kalau Talut jadi raja kami. Orang miskin, orang gembel kok. Nggak ada keturunan bangsa biru, darah biru. Kata Nabi Samuel apa? Sungguh Allah Ta'ala itu sudah memilihkan siapa Talut itu untuk merajai kalian semua. Sebagai raja kalian. Dan Allah memberi kelebihan gitu loh. Memberi kelebihan saatan kejembaran. Sa'ah fil ilmi. Ing dalam ilmu pengetahuannya. Wal jismi lan ing dalam badannya. Artinya apa?
Talut ini luar biasa. Memang dalam segi ekonomi, dalam segi harta kekayaan, dia miskin. Gembel gitu loh. Nggak punya duit lah kalau bahasa sekarang. Orang miskin kok dijadikan raja. Tapi Allah sudah milihkan ini. Talut sebagai raja kalian. Talut itu dipilih oleh Allah, bukan pilihan saya. Untuk memimpin kalian nanti. Talut diberi kelebihan, melebihi kalian dalam hal apa? Ilmu. Talut itu masih eksis, menguasai kitab Taurat. Hafal kitab Taurat. Lah kalian, kitab Taurat, bendal, hanya di bibir doang gitu loh. Enggak konsisten. Lah ini Talut benar-benar menguasai Taurat, zahir batin diamalkan. Dilaksanakan penuh dengan keikhlasan dan istiqomah. Juga jisim badan fisiknya terbaik di zaman itu. Ajmaluhum paling bagus, fisiknya juga akhlaknya. Khalqan wa khuluqan. Memang dalam segi material dia miskin, tapi dalam segi ilmu lebih tinggi daripada kalian. Dalam segi fisik, secara jasmani, rohani, juga dalam hal akhlak sangat luar biasa. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah yukti iku paring sapa Allah mulkahu ing kerajaane Allah. Man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Wallahu ta'ala Gusti Allah wasi'un alim. Wasi'un iku zat kang jembar, anugrahe alimun tur iku zat kang maha ngudaneni. Jadi Allah inilah yang memberi kerajaan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Enggak peduli itu orang miskin, orang gembel. Kalau memang dia yang dipilih Allah, maka Allah bisa mengangkat orang tersebut. Wallahu wasi'un alim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Begitu dipertegas oleh Nabi Samuel kepada mereka, diyakinkan mereka supaya mau dipimpin oleh Talut tadi. Kemudian mereka bilang berikutnya, wa qala lan ngendika lahum maring al malak. Nabi Yuhum sapa nabine al-Malak, yaitu Nabi Samuel. Ketika apa? Ketika mereka minta bukti, mana kalau Talut ini pas, sesuai, cocok, bisa memimpin kami, dia sebagai raja. Saya minta bukti-buktinya atau dalilnya. Minta ayat-ayatnya gitu loh. Supaya kita ini bisa yakin bahwa Talut ini benar-benar mampu menjadi raja. Nah, begitu mereka menuntut demikian, apa kata Nabi Samuel? Inna ayata mulkihi, ing pengendikan inna ayata mulkihi. Saat temene ayat utawa tondo-tondo kerajaane Talut ayatiyakum iku yen to nekaake kum ing sira kabeh. Ayatiyakum iku yen to teka kum ing sira kabeh atabutu apa peti. Nah, ini ayatnya atau indikatornya bahwa Talut itu sebagai raja kamu adalah sebuah peti. Nah, nanti ini Talut mempunyai peti yang diberikan oleh Allah kepada Talut. Sunduk di dalam peti itu ada suwarul anbiya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan berlanjut terus menerus sampai zaman eranya Amalikah, yaitu pada dinasti Amalikah. Itu peti aslinya dari surga, datang dari Allah, diberikan Nabi Adam dulu, kemudian berikut turun temurun. Fihi ikut tetap fihi sakinah.
fihi sebab. Nah, iku sebab sunduk sakinatun utawi ketenangan. Jadi petik itu bisa mendatangkan ketenangan, keteguhan. Mirabikum kang saking pangeran ira kabeh, wa baqiyatun lan sekarine utawa beberapa hal mimma kang saking perkara taroka kang ninggal ing ma alu Musa sapa keluarga Nabi Musa wa alu Harun lan keluargane Nabi Harun. Di dalam peti itu ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa, juga keluarga Nabi Harun. Di antaranya ada kedua sandalnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, ada serbannya Nabi Harun, ada qafis minal mana wasalwa, itu yang diturunkan kepada Nabi Musa zaman dulu. Itu disimpan di dalam peti itu. Tahmiluhu al malaikatu. Tahmiluhu kang gawahu ing sunduk. Tahmiluhu kang gawahu ing sunduk atau at-tabut tadi. Al mala hale gitu loh. Halun min fa'il ya'tikum. Tahmiluhu hale gawa hu ing at-tabut al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem eka-eka ayati yaqumu tabut ila akhirih la ayatan yakti apa dadi ayat tanda bukti, tanda indikator lakum kedue sira kabeh ing kuntum mukminin, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminina iku pira-pira wong mukmin. Jadi itulah ayat bahwa Talut sebagai raja kamu kalau kalian benar-benar iman. Sumaqala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.